فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channel saya Sofiullah HS, berbagi cerita hikmah dan unik. Tetapi sebelum lanjut, ada baiknya tekan tombol subscribe untuk terus mendukung channel ini dalam berbagi kebaikan. Cucu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Fadil Al-Jailani, menjelaskan ciri kewalian Kiai Haji Maimun Zubair. Mengutip dawuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Nahrul Qadiriyah, Syekh Fadil mengatakan, ada 5 sifat para wali di mana kelima sifat ini melekat pada diri Mbah Mon. Pertama, para wali tidak mempunyai rasa takut dan sedih. Para wali itu mempunyai 5 sifat sebagaimana diterangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Nurul Qadiriyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menerangkan para wali dengan kalimat la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hal itu bermakna bahwa para wali itu tidak pernah takut dan sedih, jelas Syekh Fadil. Kedua adalah As-Siddiq, yang diambil dari Abu Bakar As-Siddiq. Dalam Al-Quran disebutkan la tahzan innallaha ma'ana. Ketiga adalah adil. Sahabat Umar bin Khattab adalah orang yang adil kepada keluarganya dan orang lain. Keempat adalah halim, yaitu lemah lembut yang menjadi sifat sahabat Utsman bin Affan. Kelima adalah al-ilmu wasyuja, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib yang berilmu dan pemberani. Syekh Fadil menegaskan bahwa Mbah Mon adalah waliullah. Pada tahun 2015 silam, di sebuah kajian rutinan Ikatan Alumni Santri Sidogiri di Sumeneb, Madura, Kiai Haji Abdul Azim menjelaskan tentang perihal kewalian Kiai Haji Maimun Zubair saat beliau sowan ke Saranggola. Kata Kiai Haji Abdul Azim, setelah saya sampai ke ruangan bersama teman saya untuk menemui Kiai Haji Maimun Zubair, ternyata ada orang dari Madura yang juga sowan ke beliau. Lalu orang itu disuruh duduk oleh beliau dan beliau langsung berbicara tentang hadis yang menerangkan tentang manfaat tanah meskipun tanah itu tidak dikelola atau ditanami apapun. Sehingga meskipun tanah itu tidak terawat, maka sebaiknya jangan dijual, karena setiap apapun yang tumbuh di atas tanah itu dan dimakan oleh burung ataupun hewan lainnya, itu akan menjadi nilai sedekah bagi pemilik tanah. Mendengar ucapan Kiai Haji Maimun Zubair, orang itu seperti terkejut, entah apa yang membuat orang Madura ini berubah wajahnya mendengar ucapan Kiai Haji Maimun Zubair. Setelah saya tanya, ternyata orang itu memang mempunyai problem yang cukup berat dan ingin menjual tanahnya, sehingga yang asalnya tujuan orang itu ke sarang untuk mengadukan masalah penjualan tanah, ternyata sekarang masalah itu sudah terjadi tuntas. Lebih lanjut, Kiai Haji Abdul Azim menjelaskan ceritanya. Dulu beberapa tahun yang lalu ketika Sidogiri baru-baru membuat program cara cepat membaca kitab kuning, lahirlah sebuah metode Al-Miftah dari Pondok Pesantren Sidogiri. Tentu kitab itu memang sangat praktis untuk memudahkan santri dalam metode pembacaan kitab kuning. Lalu beberapa hari setelah itu saya bermimpi bertemu dengan Kiai Haji Khalil Nawawi, ulama sepuh Sidogiri yang sudah wafat beberapa tahun lalu. Di dalam mimpi itu saya melihat Kiai Khalil, lalu saya bertanya kepada beliau, "Wahai Kiai, kitab apa yang paling Kiai sukai?" Lalu beliau menjawab, "Saya paling suka belajar kitab Imriti dan Jurmiyah."
Bahkan sampai sekarang saya tetap bermutalaah kitab itu, jawabnya. Tentu saya belum begitu paham tentang makna dari mimpi saya itu. Lalu dari Bangkalan saya langsung ke Sarang Rembang untuk mengadukan mimpi saya ini kepada Kiai Haji Maimun Zubair. Lanjut beliau. Setelah sampai di sana dan mengadukan permasalahan ini, maka beliau mengatakan, sejauh apapun kitab yang baru itu bermanfaat dan praktis di dalam memberikan metode praktis, jangan sampai menghilangkan kitab-kitab lama yang sudah ditirakati oleh ulama-ulama sepuh di Pondok Pesantren Sidogiri. Jangan sampai karena datangnya kitab baru itu, kitab yang lama menjadi hilang. Pungkas Kiai Abdul Adim menerangkan perkataannya Kiai Haji Maimun Zubair. Semoga kita bisa mendapatkan barokahnya Kiai Haji Maimun Zubair dan ulama-ulama sepuh yang telah menjaga literatur dan sanad-sanad keilmuan di pesantren. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.